Macam-macam perkembangan hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangan hewan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembangan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Dalam hal ini terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan, yaitu sperma, dan sel kelamin betina, yaitu ovum. Macam-macam perkembangbiakan generatif antara lain, yang pertama adalah bertelur. Ovipar. Embrio berkembang di dalam telur dan keluar dari induknya masih dalam bentuk telur. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam, itik, burung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Embrio berkembang biak di dalam rahim induknya. Hewan ini disebut juga mamalia atau hewan menyusui. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan yaitu memiliki daun telinga, bernafas dengan paru-paru, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi rambut. Contoh sapi, kambing, kelelawar, paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan jenis ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuhnya hingga menetas. Setelah menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contohnya adalah ular buah, ular piton, beberapa jenis kadal, kalajengking, dan lain-lain. Pengertian perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Jenis-jenisnya antara lain yang pertama yaitu membelah diri. Membelahnya sel dalam hewan tersebut selanjutnya membentuk individu baru. Mayoritas hewan tersebut adalah hewan bersel satu. Contoh adalah amoeba, paramecium. Bisa dilihat dari gambar bagaimana proses pembelahan diri pada amoeba. Jadi yang pertama ini adalah masih satu inti sel. Kemudian yang berikutnya akan memisah inti selnya menjadi dua. Kemudian yang ketiga ini sudah hampir terlihat, hampir putus. Kemudian yang keempat ini sudah benar-benar terpisah. Jadi dari satu individu menjadi dua individu baru. Yang kedua adalah secara fragmentasi, membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contoh adalah planaria atau cacing pipih. Perhatikan contoh gambar tersebut bahwa dari satu jenis cacing pipih jadi terpotong menjadi dua. Di potongan-potongan itu nanti akan membentuk planaria baru. Jadi kalau yang terpotong kepalanya otomatis akan membentuk ekor. Begitu juga dengan yang bagian ekor. Nanti secara otomatis akan membentuk kepala. Jadi dari satu individu potongannya itu akan menjadi beberapa individu baru. Contoh yang ketiga adalah tunas. Hewan berkembang biak dengan tunas menghasilkan individu baru dari tunas yang tumbuh dan melepaskan diri dari tubuhnya. Contoh adalah hewan hidra. Perhatikan gambar tersebut. Jadi dari tunas gambar 1, kemudian berkembang tunas dari gambar 2, gambar 3 hampir terlepas dari induknya, kemudian yang terakhir gambar 4 ini benar-benar tunasnya sudah menjadi individu baru. Jadi hewan hidra berkembang biak melalui tunas. Sebagaimana dengan hewan, perkembangbiakan tumbuhan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara generatif, yang kedua adalah secara vegetatif. Secara generatif
melalui proses pembuahan yang diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan pada tumbuhan di kepala putik, yaitu sel kelamin betina pada tumbuhan. Contoh adalah mangga, jambu, dan lain-lain. Jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yang dikembangkan itu adalah bijinya. Kemudian yang kedua, yaitu secara vegetatif, tanpa melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jenis-jenis vegetatif alami ada spora, tunas, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal atau rizoma atau rimpang, dan juga geragih atau stolon. Kemudian untuk vegetatif buatan dibagi menjadi 4, yaitu cangkok dengan cara stek, okulasi, dan merunduk. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang pertama adalah spora. Spora merupakan bakal individu baru berupa pintil-pintil yang berada di balik lipatan atau daun. Spora yang jatuh akan menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya melalui spora yaitu tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan juga jamur. Perhatikan gambar tersebut. Ini adalah contoh gambar dari tumbuhan paku yang terdapat spora di balik daunnya. Yang kedua, yaitu cara tunas. Tunas berasal dari tumbuhan induk dan muncul di dekat tumbuhan induk. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan cara tunas yaitu pisang, tebu, bambu, dan lain-lain. Berikutnya adalah tunas adventif, yaitu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari tunas yang tumbuh pada bagian tertentu tumbuhan. Contohnya adalah pada daun. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan tunas adventif antara lain sukun, cemara, dan cocor bebek. Berikutnya nomor 4 yaitu umbi batang. Pada umbi batang, calon-calon tumbuhan baru muncul dari batang. Contoh kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Berikutnya nomor 5 yaitu umbi lapis. Perkembangbiakan umbi lapis berasal dari lapisan-lapisan tumbuhan induk yang selanjutnya berkembang menjadi beberapa individu baru. Contoh bawang merah, bawang putih, dan juga bunga bakung. Nomor 6 yaitu umbi akar. Tumbuhan yang muncul dari umbi yang terletak di bagian akarnya. Contohnya adalah wortel, singkong, lobak, dan bunga dahlia. Berikutnya nomor 7 adalah akar tinggal, rizoma atau rimpang. Akar tinggal merupakan perkembangbiakan yang terjadi dan berasal dari akar yang tertinggal atau rimpang dari tumbuhan induk. Contoh jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah secara geragih atau stolon. Geragih merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuhan induk yang menjalar di atas tanah dan kemudian membentuk individu baru. Contohnya arbei, pegagan, semanggi, dan rumput tegi. Adapun perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan dalam prosesnya dibantu oleh campur tangan manusia. Jenisnya yang pertama adalah secara cangkok. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok antara lain adalah mangga, rambutan, dan lain-lain, yaitu tumbuhan yang berkambium. Kemudian yang kedua adalah stek. Contoh singkong, tebu, mawar. Mawar itu stek batang, dan cocor bebek, sansevieria itu adalah termasuk stek daun. Yang ketiga adalah okulasi. Okulasi merupakan proses penempelan mata tunas
dari tumbuhan ke tumbuhan lain dalam satu jenis. Kemudian yang terakhir, nomor 4, yaitu merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan cabang atau ranting jenis tumbuhan tertentu ke tanah dengan tujuan memunculkan akar baru dan menjadi individu baru. Jenis tumbuhan yang memungkinkan untuk dirunduk adalah tumbuhan yang memiliki cabang atau ranting yang fleksibel. Contohnya adalah tumbuhan melati, apel, dan alamanda.